Gitu. Artinya kau fasih betul. Ada kecurangan, ada ini, kemudian seperti fasih, seperti akrab persoalan itu dengan dia. Jadi konteks kecurangan bukan curang sebetulnya. Konteksnya itu bisa tidak adil, bisa tidak jujur. Ini dinyatakan karena Pak SBY tidak terbiasa dengan hal-hal begitu. Tidak merasakan itu bagian dari pengalamannya. Ya, kita nggak tahu apakah Anies ini menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka, kan gitu. Selamat malam. Selamat malam dunia tipu-tipu. Iya. Emang dunia politik tuh tipu-tipu? Enggak, ini ada lagu kan lagi rame di jagat dunia tipu-tipu. Oh gitu. Anda Gimana kurang coba kasih nyanyi lagu? jangan suruh gua nyanyi. Karena gue hari Mending ini lu suruh gua nangis daripada gua enggak, nyanyi. karena gue malah nggak tahu ada viralitas dunia tipu-tipu lagu gitu yang Ada, lagi viral ya. Yang itu mental health ini enggak, lah yang standar lah. gue tahu yang lagi viral tuh ada yang resah karena pemilu ke depan tuh katanya ada yang mau Dunia dijegal. jegal-jegal ya. Iya, dunia jegal menjegal. Bukan dunia tipu menipu. Kayaknya kita belum latihan itu tuh. Karena ya setelah kuda-kudaan Ya, kemudian jegal-jegalan. minggu lalu apa Rik? Kuda-kudaan Kuda-kudaan. sebelum Jebol-jebolan. Jebol-jebolan Ya. ya kan, sekarang ini Ini jegal-jegalan. Jegal-jegalan. Nanti puncaknya itu tipu-tipuan tuh deh. Meskipun viralnya udah sekarang ya. Iya, jadi ada keresahan-keresahan itu yang viral. Gue taunya ada yang viral itu. Iya. Ada resah, ada jegal menjegal, kemudian membuat macem-macem skenario. Balik lagi ke masa lalu, mengungkit lagi pertarungan masa lalu katanya penuh dengan anomali dan kecurangan. Wih, ada apa nih? Saling berbalas pantun ini kan Pak Tori kan. Emang agak tajam opening lu ya. Iya, tapi Ya, tajam nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. enggak. Karena hari ini kita akan merayakan kedatangan kembali opung kita. Kasih dulu. Kalau ini ada lagunya nih, Dit. Apa? Anak Medan, anak Medan, anak Medan. Nah, coba Rik. Ya, coba, ini kalau dua Jangan kesini dong, udah opung kok. Pak Idam nih kok nggak di sorot? Iya. Bang Panda, Udah lah, jangan bisa. dong. Jangan. Kita yang Jangan dimaki-maki Bang sama Panda. netizen. Iya, opung itu udah benar. Kalau Bang Panda ini agak lain gitu kan. ini kita perjelas dulu selain merayakan kedatangan kok agak ngeblur kita ini. Wah. Udah clear. Jadi selain kalau teman tadi kita masih belum jelas ini Budi Ari, kita perjelas dulu. Nah, Nah, bahwa Pak SBY Presiden ke-6 Republik Indonesia turun gunung dan bicara konon ya, Prof. Iya, iya. Kita pakai konon bahwa pencapresan 2024 ini sudah diatur agar hanya 2 calon. Nah, dan itu settingannya meninggalkan Partai Demokrat tanpa calon. Nah, ini gua mau terinspirasi dari Prof. Ege nih. Nah. Turun gunung itu biasanya kalau yang turun gunung kalau enggak akan ada musibah kan, kalau di kampung gua tuh galodo disebutnya kan. Kalau enggak makanan habis. Makanya masuk ke kampung-kampung kan. jadi mau ada kebakaran atau udah nggak ada makanan lagi? Iya, ini inspirasi dari Prof. Ege nih. Bukan karangan gua nih, ini inspirasi dari Prof. Ege nih. Ya, makanya kita hadirkan lagi Prof. Ege di sini. Dan kita minta kesediaannya Prof. Ege untuk mengenalkan kawan-kawan Terutama ini. opung dulu dong. Iya. Kesannya hari ini Coba, kalau Waduh. hari ini gimana Prof. Ege? Kamera belum saya nih. Hari ini istri saya titip pesan. Ya. Karena opung Panda yang akan datang, pakailah jas. Karena ini kerinduan besar untuk kembali menyambut opung. Karena kita loh yang menguatkan opung untuk datang. Betul. Nah, Opung sampai Juni Setiap minggu. tetaplah Setiap minggu setia disampaikan. pada Mbak Puan. Karena sempat ada hipotesis opung kok kemana menghilang. Iya, betul. Apakah ada Apakah walaupun ganja ada walaupun opung barangkali belum satu perahu, ya kan? Atau barangkali. barangkali. Iya. Kita nggak boleh sebut nama lah. Bukan barang Jangan pasti, sebut nama. kan? Iya. Misalnya pun opung kepikiran Ganjar, jangan sebut nama ya. Iya. Itu tapi sekarang harus satu perahu, Iya. ya kan? Sampai Juni bayangan saya. Tapi nanti kalau lebih cepat nggak apa-apa juga. Iya. Karena kita nggak boleh sebut nama ya. Iya. Artinya
selama Opung di perahu itu kita semua bahagia, betul nggak toh? Iya. Opung aman di sini. Iya. Ini tempatnya nyaman lah buat Opung Jadi nih. tenang balik. saja Opung. Asik, Pak. Kalau sempat ada hipotesa, Ya. Opung menghilang dari layar Detikcom ini karena ada sesuatu gitu ya. Langsung aja lah, Apa? karena khawatir diperingatkan oleh partai. Oh. Oh, kita bilang enggak lah, ya kan? Pengalamannya ini enggak mungkin diperingatkan, Iya. ya kan? Siapa bisa peringatkan Opung? Iya, kan? dibisik-bisikin mungkin, tapi diperingatkan enggak. Dan karena itu aman, sampai Juni aman lah. Atau Kita semua bersama-sama dengan Opung, betul ya? Betul. Jadi, Opung sudah kuat sekarang kan berarti ya? Wow. Nggak akan dibisik pun nggak, Prof, kayaknya. Nggak, ya. Prof. Cuma Tapi nggak apa-apa, artinya walaupun Opung kita tidak termasuk dalam Dewan Kolonel, Wah. ya kan? Tapi dia tetap setia dalam perahu itulah ya. Iya. masa Karena dia- udah sesko dia, Iya. karena udah bintang Iya, sana. iya. Iya, udah West di atas. Point masa masih Nah, kolonel kan? Dari Opung nanti bersama dengan Bang Herman, abangda kita ini tadi apa pokoknya jabatannya itu paling senior lah di situ bersama dengan Syarif Hasan gitu ya. Bagian strategi kaderisasi gitu ya. Iya. Bersama-sama di Partai Demokrat. Dan sebelumnya Prof, kita Ya. harus berterima kasih Ya. kepada Bakonstra Partai Demokrat Oh iya. yang sudah memberikan penugasan buat Iya, Bang betul. Herman. Siap. Betul. Karena Bakonstra lah Iya. kita bisa berdialog Untuk dan malam mendengarkan ini. perspektif dan ide-ide cemerlang dari Partai Demokrat. Muda adalah kekuatan. Siap PD. Kalian harus komplit dong. Muda adalah kekuatan, siap PD, perubahan dan perbaikan. Gitu Ah, dong. iya, Kalian iya, iya, harus iya. komplit. Emang Karena iya, itu betul, dia betul. mau datang gitu kan. Iya, betul, Iya. betul. Tapi yang lebih Iya. penting dari itu adalah begitu kalian sudah menyambung tadi itu di minggu pertama apa? Sebelum jebol-jebolan. Kuda-kudaan. Kuda-kudaan, jebol-jebolan, jegal-jegalan. Iya. Malam ini Opung tunjukkanlah sama kami. Kalau betul ada tipu-tipuan, mana yang tipu kampung, mana yang tipu elit. Betul kan? Betul, betul. Itu yang kita tunggu dari Opung. Dia akan bilang, yang itu tipu-tipu kampung. Iya. Iya. Kalau yang ini Opung, kau yang tipu-tipu. Iya, jadi ini semua berawal dari acara itu Rapimnas apa Rakernas ya? Rapimnas. Rapimnas Partai Demokrat yang sejatinya itu tertutup. Tapi pertanyaan saya, kok ada video yang beredar luas ke publik? Itulah. Ada cuplikannya Presiden ke-6 SBY dan yang dicuplik tuh yang menjadi viral dan menjadi kontroversi di situ. Dan kita semua media dapetnya dari akun sosial medianya internal Partai Demokrat. Nah, Dicuplik di situ ada. Pasti ada ada. pasti, ada pasti tentang Opung. Opung udah minta. Udah Kita minta. kasih dulu barang Hah? Pak Idam. Pak Idam, Pak mainkan Idam. Pak Idam. Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Tidak pernah. Nah, yang Dari mana dulu? nih? Sebelum ini nih, tunggu bentar. Sebelum kita akan masuk ke konten, ini kan acara tertutup. Betul. Tapi kenapa mungkin bisa sampai
keluar dan beredar dan menjadi viral ini Mas Herman. Ini dan ini dapatnya kita Detik dapat dari akun sosial medianya Betul. Partai Demokrat salah satu provinsi ya. Iya. Ya memang dalam situasi seperti itu kan memang tidak dibatasi kita masuk ke dalam. Semua membawa handphone. Dan para kader barangkali juga tidak memahami bahwa ini adalah sebagai pengarahan tertutup. Toh juga yang hadir kan seluruh kader. Dan statement Pak SBY juga menurut saya masih dalam batas wajar lah ya. Mengatakan bahwa ini ada tanda-tanda, namanya tanda-tanda. Gitu. Kemudian pada sisi lain bisa tidak jujur dan bisa tidak adil. Bisa itu kan tergantung nanti pada waktu perjalanan menuju 2024 memang dilakukan atau tidak. Yang pasti bahwa ada informasi masuk kepada Pak SBY bahwa memang ada skenario itu. Ada skenario hanya untuk 2 pasang calon dari pihak mereka. Ya banyak cara tentu yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi 2 calon. Nah, apalagi dengan kekuasaan. Mas, ini kita balik ke video ini lagi ya. Ini sebelum ini sampai ke publik, sebelum Pak SBY bicara di panggung, ini konten ini, narasi soal ada yang akan menjegal ini, pernah diomongin nggak di bilik-bilik kecil sebelumnya? Apa tiba-tiba udah di panggung besar aja omongan ini muncul? Sesuatu yang mengagetkan bagi kader sendiri. Ya. Informasi itu memang ada gitu ya. Informasi udah itu dibicarakan ada. sebelum ini berarti ya? Di ruang yang lebih besar tidak dibicarakan. Ya di ruang-ruang tentunya. kecil Karena maksudnya. kan informasi ini juga harus diklarifikasi kebenarannya. Dan sekelas Pak SBY tidak mungkin menyampaikan informasi begitu saja. Betul. Kalau tidak Nggak mungkin info melalui bodong lah ya. klarifikasi. Nah oleh karenanya menurut saya tinggal semuanya menyikapi dengan jernih saja gitu ya. Bahwa kalau memang tidak ada ya kita buktikan tidak ada. Siap. Tapi yang belum jernih disampaikan oleh Pak SBY, mereka itu siapa, Bang Herman? Ya mereka yang pasti punya kekuasaan dong. Jernih berarti sekarang. Iya. Udah jernih? Bukan Bang Panda, Bukan. Ini sebelum Bang Panda ngomong, saya memperhatikan begitu Bang Herman bicara tadi, Bang Panda lihat-lihat gini-gini. Menarik loh ya. Serius berarti ini. Bukan begini. Saya terus terang aja sejauh yang saya pahami, saya mendengar dia bicara tadi itu sedih. Wih, kenapa ini? Karena apa? Sepertinya dia mengakui yang pernah dia lakukan. Sepertinya. Gitu. Artinya kau fasih betul. Ada kecurangan, ada ini. Kemudian seperti fasih, seperti akrab persoalan itu dengan dia. Gitu loh. Tajam ini. Lo bukan soal tajam. Bukan gitu tajam loh. sebetulnya ini. Lo bukan artinya agak mendekati tuduhan. itu konon, kan dia kan bilang konon. Agak mendekati loh. Iya, Agak mendekati. mendekati. Jadi saya Untung ditambah konon. enggak, artinya kalau lihat omongannya, ya kan, sepertinya dia udah punya pengalaman. Tuduhan sudah. Jadi ada pengalamannya. Pengalaman di pengalamannya itu dia menjadi korban atau dia menjadi yang melakukan? Apanya? Ya Ya, kan, orang Opung- lah ngambil kesimpulan. Ya kan Opung katanya udah punya faksi, berpengalaman. Enggak, artinya kalau Pengalamannya Pinter apa juga, nih? Bang. Nggak pinter juga, nggak nyampe. Om. Iya, Kalau ini agak ini IQ ya. Ini nih Opung nih. Coba Ini- kasih Coba tahu. gua kan sudah lama dia tidak Iya. tidak lama dia tidak dihadiri Ya kan oleh Opung aku. bilang enggak. Opung kan bilang Kasih faksi. kesempatan dulu, Hak Bang. jawab dulu ini. bukan jadi sebelum saya terus ini ya. Ini kan partai buat saya sendiri sebagai orang partai yang mendirikan juga partai. Partainya SBY ini terus terang aja buat gue satu hal yang menarik, unik. Baru lahir bisa melejit menjadi nomor 1. Top gitu loh. Setelah pemilu kedua ya. Iya, artinya 7,45% relatif pertama, dalam ya. waktu yang singkat gitu loh. Sudah itu singkat. 21,85. Dan dalam sejarah partai enggak ada. Ada dulu sejarah partai gini waktu Golkar dalam kekuasaan. Melejit naik begitu. Yang gitu kan. Orba. Iya kan? Partai Demokrat kan dalam kekuasaan Dengar juga. dulu, bukan, ini bisa. Itu kan di data-data yang ada sama saya itu nomor 1, ya kan? Tahun 2009, Aduh data ini ya kan? ternyata. Bukan. Dengan 148 kursi di DPR, Ya, 2009. ya kan? 21% lebih itu ya? Tahun Ya. 2014 menjadi yang nomor 4. Ya. Kemudian
tahun 2019 menjadi nomor 7. Jadi nomor 1 dari sama sekali baru, kemudian ini. Jadi Waktu baru 7,45%. loh, enggak, artinya maksud Ketika berkuasa 21,8%. Iya. Artinya sama aja. setelah tidak berkuasa jatuh. Memang ada perbedaan, Pak. Dulu barangkali kan pemilihannya pemilihan partai. Ini kan pemilihan presiden secara langsung. Loh enggak dong, 2000 apa bukan partai dong. 2009 sudah Iya, pemilihan ini. presiden langsung. Sudah presiden langsung. Disitulah dong. fungsinya ada kotel efek. Ketika ada calon presiden, wakil presiden, maka memang akhirnya juga partai terangkat di situ. Ya, apalagi ya rakyat juga merespon terhadap program-program pro rakyat yang digulirkan oleh Pak SBY. Jadi konteks kecurangan bukan curang sebetulnya. Konteksnya itu bisa tidak adil, bisa tidak jujur. Karena ada setting untuk hanya menjadi 2 calon. Jadi bukan kemudian akan terjadi kecurangan suara, bukan ke situ konteksnya. Jadi Soal fasih tadi yang Opung Panda katakan Sepertinya Sepertinya pernah sudah fasih. melakukan. Hah? kan disampaikan tadi bahwa ada informasi yang disampaikan dan kemudian diklarifikasi informasi ini valid. Ya disampaikan kepada kader. Gitu ya. Disampaikan ada kepada upaya kader. pencegahan yang itu valid apa? betul Yang ya? valid apa? Maksudnya Informasi bahwa akan ada setting yang akan hanya dibuat 2 calon, 2 kandidat gitu. Ya 2 kandidat dari hanya kelompok Jadi mereka terkesan saja. mengada-ada omongan ini karena dia sudah yakin AHY nggak mungkin maju jadi capres, tapi keinginan dia supaya AHY maju. Saya kira tidak Itulah di bukan situ. enggak, ya realistis saja, ya kan? Realistis saja secara politik. Pelan-pelan, ya kan? kalau pelan-pelan berarti dua-duanya bisa benar nih. Lo bukan dengar dulu, kan Demokrat kan punya ambisi dong. Sudah kena saya 2 kali ya. AHY Siap. maju. Oke. Ya. Tapi bagaimana merekayasa itu? Bagaimana menegosiasikan itu? Nah, Rekayasa sekarang itu kata netral loh. Iya, netral. Rekayasa. Engineering, Di sini netral. engineering. Engineering. Di sini netral, di sini netral. ini kalian kuliah tiap kata mau dibahas. Enggak, supaya tahu Ini bahwa grammar, ini masalah Iya. grammar. Tidak termasuk tipu-tipu. Ini netral masih, Iya, iya. engineering. Iya, artinya kalau dia yang tidak punya rasa kepercayaan bisa mengajukan Ya. calonnya jadi calon presiden, mengeluarkan komentar begitu, wajar gitu loh. Nggak ada perlu dibahas. Nah, tapi Ya, Opung coba dilokalisir dulu dengan Memang wajar Bang, karena itu juga disampaikan dalam forum internal. Dan memang tidak menutup kemungkinan para kader yang merekam ya kemudian dia bisa memposting dalam berbagai media sosial. Saya juga memposting di media sosial dengan bukan yang itu ya, tapi yang kegiatan-kegiatan ini kebetulan aja yang Pak. Enggak, pelan-pelan satu-satu dulu. Satu Ini Di tengah, tidak di tengah. mengundang Pelan-pelan. wartawan. Tidak Yang mengundang, tadi tidak. tidak mengundang wartawan. internal. Dan forum tertutup. Forum tertutup, tapi kemudian ada yang memvideokan, Ya. lalu ditampilkan di Di media sosial. masing-masing. Ya. Tapi artinya pada bagian tertentu kadernya yang merasa lebih penting nih terbuka gitu ya? Ya mungkin, Enggak, buktinya ada. ya mungkin. Saya bisa Kita kan tunjukkan lagi. tidak bisa mendalami perasaan kader ya. Enggak, artinya kan kadernya. Jadi- sedikit aja. jadi Opung konteks- ini tampil di media sosial, lalu Pak SBY kan nggak marah kan? Kan seperti ini Bang. Enggak, maksudnya kan harusnya marah dong ya kan? Ya, artinya- kader jangan dilebih-lebihkan. Itu kan Artinya buat melanggar rule of the game Iya, dari kita kan forum itu ya. tutup. Ya di gitu ya. internal kita sudah tegur juga. Oh, gitu sudah ya. ditegur ini, udah ditegur. Jadi artinya bahwa ya kalau ini sudah menjadi konsumsi publik ya kita juga harus mengklarifikasi kepada publik. Dan menurut saya informasi ini mengandung arti ya bagi semuanya untuk kita juga coba memberikan rambu-rambu, pagar-pagar supaya betul-betul demokrasi ini di tahun 2024 ini bisa dijunjung tinggi. Jadi begini ya, dengan ucapan-ucapannya itu makin terkuak, makin terbuka rasa keinginan. Ambil contoh, nanti akan ada hanya 2 diatur, gitu loh, calon presiden. Gitu loh. Kalau yang ngomong ini salah satu kemungkinan dari yang 2 ini paten. Yang ngomong ini yakin betul takkan maju dari dia, takkan bisa gitu loh. Jadi beda, konotasinya beda.
Tapi kalau seperti putus asa gitu loh. Opung Bukan, kalau Bang. melihat ada ancaman yang nyata bahwa ada kekuatan Bukan. lain ingin Kalau aku punya keyakinan akan ada maju di antara yang dua itu, bahasaku nggak begitu. Tapi kalau aku yakin bahwa tidak punya kemampuan saya untuk maju dari dua itu, ya Realistis. ada Opung rekayasa ini- mengatur supaya Iya. dua orang. Opung Panda ini realistis. Ya kan? Gimana itu? Gimana itu? Iya, kalau Anda berada di dalam posisi yang pasti bisa mengajukan, Nggak Salah ngomong, satu dari harusnya itu. nggak ngomong. nggak bisa ngomong juga, tapi ngomong. nadanya nggak seperti itu. Tone-nya nggak gini. Tahu nggak nadanya? Yang sampai ini, yang ada, resmi nih. iya. Yaitu sebaiknya Pilpres 2024 itu dua pasangan saja. Oh ya, Ada kan yang menyatakan gitu? ada. Ya, Mas Hasto, Sekjen PDIP ya kan? Betul. Jadi Artinya- karena sudah berada di dalam salah satu. dua yang pasti bisa kalau adu sebetulnya nggak dua juga bisa ngadepin kota kosong juga loh. Iya. Tapi kan Salah satu lah yang pasti. salah satu demokrasi yang normal itu ada lawan. Nah, ketika berada di situ realistis mengatakan sebaiknya dua pasang. Orang lagi dalam kekuasaan, Bang, tapi kan orang ada- lagi bisa mengajukan calon sendiri. Iya. Bang, tapi kan ada satu frasa yang kemudian menyimpulkan bahwa ini ada sebuah kekuatan yang Itu. agak jahat bukan, Itu tadi. batil Nah, bukan. saya Jahat dan batil ini kan saya mau sesuatu mengatakan yang negatif. itu sengaja disampaikan mula-mula untuk tertutup, tapi oleh teman-teman kader saking itu penting di teks loh tadi dibikin caption loh itu tadi. Itu Pak Idam. Pak Idam yang bikin caption. Oh, oke. Nah, tapi kalau Jadi bagi kita dianggap penting tuh ya. kalau Dia nggak penting. Hah? Nggak penting. Penting ya. Dan Ya, sebetulnya salah. kalau menyimak kalimat ya, menyimak kalimat ya. Pertama, tentu niat Pak SBY ingin menyemangati kader. Karena yang hadir adalah kader seluruh tingkatan pimpinan, DPP, DPD dan DPC di sana. Dan dalam sebuah ruang yang steril, tertutup ya dan tidak diliput oleh media, ini juga mengandung arti Anda harus minimalnya berjuang dengan doa. Ini ada upaya. Ya kalau misalkan kita lebih solid, lebih kompak ya ini adalah juga upaya untuk menyolidkan seluruh kader. Jadi dan tidak menuduh saklek menurut saya karena kan ini kan terindikasi. Tadi kan ada tanda-tanda dan kemudian bisa. Kata bisa mungkin Bang Eben ini kan lebih tahu lah. Tanda-tanda bisa. Bisa ini kan bisa terjadi, bisa tidak pada Oh, kita akhirnya. sering membahas di sini loh, teori kemungkinan namanya. Iya. Ya. Teori kemungkinan itu berarti bisa tidak mungkin. Nah, tetapi jauh hari Tapi sebelumnya. bisa mungkin. bisa Namanya teori mungkin. dalam kemungkinan. bahasa Ya. biasa pasaran, jahat bukan. Iya. Itu ada Batil. ada dua kemungkinan. Dia pernah melakukan itu atau dia pernah mengalami itu. Nah, di sini Gitu. perbedaannya. Itu akrab dengan istilah itu. Itu menurut Opung. Loh, bukan ini nggak pakai menurut siapa-siapa. Ini logika saja. Iya. Jahat bukan. Gua Jahat. juga pernah ngalami. Oke. Jahat bukan. Gua juga pernah lakukan. Loh, gitu loh. Enggak, kalau yang kedua enggak dong. Kita Loh, tanya Mas bukan, Herman. enggak. Saya bilang, Enggak, kita tanya Mas Herman. saya bilang ke pengertiannya. Betul nggak Mas bahwa Dengan apa yang analogi dimaksud jahat bukan? Batil bukan, justru meyakinkan Pak SBY selama menjabat sebagai presiden pada waktu itu tidak pernah melakukan itu karena itu adalah kejahatan dan kebatilan. Semestinya kan begitu pola Di situ pikir bedanya, kita. di situ bedanya. Jadi Abang Daherman ini berusaha menjelaskan bahwa ini dinyatakan karena Pak SBY tidak terbiasa dengan hal-hal begitu. Tidak merasakan itu bagian dari pengalamannya. Padahal Opung Panda mengatakan, jangan-jangan, saya sudah pakai istilah jangan-jangan loh ini. Itu diungkapkan karena dekat dengan pengalaman, fasih melakukan. Iya. Ya kan? Pernah Nah, mengalami atau pernah melakukan? Iya dong, bahkan diperbaiki sedikit. Pernah menjadi korban atau pernah melakukan. Sebetulnya sama aja, dekat dengan pengalaman, begitu kan maksudnya kan? ya pernah mengalami. Ini kan sangat clear zaman Jokowi terpilih. Apa memang ada cerita itu? Nah dibalik sekarang itu, Loh, nggak ada boleh nggak cerita kita itu, balik? gitu. Demokrat pernah menemukan Ada nggak cerita pada itu zaman Pak Jokowi ada hal yang dilakukan tapi tidak dilakukan pada zaman Waktu Pak SBY. 2014. Kan Ada pada nggak waktu itu? 2019 Pak SBY kan tidak berkomentar apapun atas pemilihan presiden. Ya, pertama tentu sedang mengurus Ibu Ani. gitu Ya. ya. Yang kedua ya menurut saya tidak ada hal yang urgensi untuk disampaikan sejauh seperti saat ini. Ini kan memang periode kedua ini akan berakhir jabatan itu. Dan ini dasarnya adalah informasi. Informasi itu sudah diklarifikasi. Dan memang ada upaya
ada indikasi ke arah sana. Ya disampaikan kepada kader ya wajar menurut saya. Menurut Pak SBY itu jahat dan batil nggak, Mas? Ya kalau kata jahat dan batil ya Pak SBY menganggap bahwa perbuatan itu jahat dan batil. Oke. Nah kalau menyatakan Jadi dua kejahatan itu adalah kejahatan, itu adalah kebatilan, ya Pak SBY belum pernah melakukan itu. Jadi mekanisme dan persaingan politik Dan menurut saya untuk sampai dua demokrasi calon harusnya itu adalah berterima jahat kasih. dan batil. Gitu. Oh iya. Tidak iya, ada iya. orang yang berani menyampaikan seperti Bapak seperti itu Pak SBY. Artinya bagi siapapun ini adalah memang sebuah warning, sebuah lampu kuning yang harus dipahami bahwa ini harus semuanya ya mulai membangun rambu-rambu. Tapi begini Bang, kalau kata Prof. Ege tadi bahwa demokrasi yang sehat itu harus ada lawan. Artinya dua calon pun juga sehat. Itu nggak ada masalah. Iya, terus apa yang jahat Ya, gitu? Apa yang jahat dan apa yang mempersoalkan. batil dengan Apa dua yang calon? jahat? Iya itu. Dua kandidat Kenapa itu juga itu? demokratis. Iya, sama. kenapa jahat dan batil Jahat gitu? dan batil itu men-setting. Men-setting kan bisa dengan berbagai cara, dengan ancaman, dengan proses hukum dan lain sebagainya. Atau bagian jahat dan batil iya. itu yang bagian Demokrat Iya. tidak akan diajak untuk bisa Kompromi mencalonkan. berkoalisi kan Ya, juga Salah satunya salah satunya bagian itu. informasi itu adalah jangan harap capres atau cawapres dari Partai Demokrat bersama dengan koalisinya bisa ikut berkontestasi. loh. Ini kan maksudku dari 2 kali pemilu kan juga tidak semua partai punya calonnya di kontestasi Pilpres kan. Bahkan hanya PD Perjuangan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja. Ya. Iya kan, sisanya kan non partai, Pak Sebetulnya itu Maruf, seni-seni. Pak JK. Seni-seni maksudnya Iya, gini. makanya. Iya, Seni itu adalah harusnya kan memang tanpa presidensial threshold. Kita semua Betul. setuju kan, kecuali partai-partai yang sudah terlanjur ada di DPR. Nah, karena itu prinsipnya sebetulnya boleh ada dua, asal semuanya berdasarkan undang-undang dasar kita mengajukan boleh oleh partainya atau gabungan. Ya. Kalau kemudian terbentuk dua, itu kan demokratis jadinya. Ya, ya. Berapa partai yang ada, Ya, misalnya kalau nanti dibatasi percobaannya yang di parlemen dulu, Ya. 9 bisa mengajukan atau berdasarkan kehendak bebas mereka untuk berkoalisi. Ya. Yang ingin dikatakan oleh Pak SBY adalah ini bukan kehendak bebas. Ya. Jadi Oh. ada orang yang membuat tidak bisa diajukan. Ya, Tapi lucu nih, Ya. dengar, lucunya begini. Ini begitu sangat transparan, begitu sangat terbuka, media yang sangat begitu intens. Apa iya akan ada permainan-permainan begitu, gitu loh? Apa mungkin itu bisa dilakukan dengan cara yang kebatilan tadi, yang keapaan itu? Kan dasarnya Nggak, informasi, Bang. bisa informasi pemahaman kita dalam cover both side, dia check and recheck, dan kebetulan katakan udah dicek, siapa itu yang melakukan itu, gitu loh. Sangat tidak masuk di akal, tidak masuk di akal gitu loh. Nah kemudian buat kita sendiri terus terang PDI Perjuangan, kita sendiri terus terang tidak ada sekarang kita membicarakan masalah capres-capres. Saya sendiri kemarin masih melakukan satu ikut pendidikan di sekolah kader yang saya dipanggil untuk ceramah kepada kader-kader. Sekarang di seluruh Indonesia kita konsolidasi. Oh, makanya Opung nggak datang ke sini Bang Iya, Ege, iya. dipanggil buat Bukan kita ceramah. konsolidasi. Enggak, ini hati-hati harus dibedakan. Opung memberikan ceramah. Iya, Ya, Opung, karena ya? memberikan Bukan ceramah. diceramahi. Beda. Maksudnya karena kalau memberikan diceramahi ceramah. kayak tampil di sini. Kalau memberi ceramah pada semua kader. Enggak, pendidikan kader di seluruh Indonesia sekarang. Hati nih. Dengar lu, Jadi pendidikan kan diteramai ya. dengar lu, pendidikan kader Partai PDI Perjuangan sekarang di seluruh Indonesia berjalan. Oke. Dan di warga PDI hampir tidak ada yang membicarakan soal presiden. Mau jadi calon Masa presiden. sih, Pung? Masa. Masa nggak ada Lo yang dengar bahas dulu. presiden sama Ini sekali? jadi sekolah yang lain tapi ini. Lo bukan, dengar dulu. Enggak, mungkin sekolahnya ada macam-macam. Omongan-omongan tuh ada, tetapi membicarakan itu untuk secara serius itu belum waktunya. Di forum formal lah ya. Iya, belum waktunya. Juni berarti, Juni. Apa ya? Dibicarakan di Juni nanti Bang. Mau Juni atau mau apa? Ada gitu loh. Nah, kembali ke batil dan jahat tadi gimana, Pung? Ya kalau dua calon. Iya, tadi aku heran aja batil dan apa itu? Apa iya bisa ada orang melakukan itu? Ya pelan-pelan supaya kalimatnya agak jahat bukan. Batil bukan. Iya. Opung jawab, bukan. Enggak, bukan. Bukan begitu. Kata pres. Jawab Pelan-pelan dong. Jahat bukan. mungkinkah? Enggak, batil bukan. Mungkinkah? Lo itu aja dulu. Tanya balik berarti Opung. Ditanya balik. Mungkinkah? Nggak mungkin. Menurut Opung, Hah? batil nggak?
jahat nggak? Mungkinkah? Menurut Opung mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Ah, itu. Itu Terkecuali cuma Ari yang orang jawab. yang Kita nanya orang EQ nih, masalah EQ. terkecuali melihat hantu di siang bolong. Lu udah lama nggak handle Opung lu, gua masih ingat kan. Saya masih belajar nih soalnya. Karena begitu saya tanya, jahat bukan? Mungkinkah? Mungkin nggak Opung? Aku jawab dulu. Mungkinkah? Kan saya nanya, jahat bukan? Mungkinkah? Mungkin nggak Opung? Saya jawab lagi, batil Mungkin bukan? Mungkin nggak Opung? Dalam situasi ini mungkinkah? Mungkin Situasi sekarang loh. Ya, mungkin nggak, Pers yang begitu tajam, keterbukaan yang begitu bukan main. Mungkin nggak Opung? Saya kira Mungkin nggak? Hah? Mungkin Oh, tadi nggak, Opung? dijawab sama Kang Herman mungkin. Saya kira mungkin. Iya. Coba. Coba dijelasin lah Ah, coba bagaimana. Kang dan Herman. bukan kepada Opung. Kasih bocoran indikasi Enggak, coba dijelasin lah dikit. dulu. Iya, kasih dulu. Biar Spill biar rakyat indikasi. cerdas. Spill Kasih indikasi jelas dulu. dikit. Kalau lah. turun gunung, kalau kata Ari tadi kan ada dua. Karena kehabisan makanan di gunung, Iya. atau di gunung ada goro-goro, Iya. ada kebakaran atau ada bencana. Ya kita coba flashback sedikit lah. ke Nah, belakang. flashback dikit. Flashback. Ya, coba mainkan, Bang. Bagaimana polemik 3 periode, Oh. perpanjangan jabatan, itu kan terus bergulir. Dan menurut saya informasi itu kan sampai sekarang juga Perpanjangan jabatan presiden. Kan ini kan menjadi opini publik yang terus Itu indikasi dari No, ini hanya flashback versi saya. Flashback, Ya, oke. versi saya. Untuk memperkuat. Untuk Bahlil memperkuat. terakhir saya baca di Detik loh. Betul, Pak Halil. Masih menyinggung. Nah, tentang Bukan soal itu. investasi kan? Apa? Bukan soal investasi kan? Bukan, Oh, bukan. soal perpanjangan atau penundaan pemilu ya. Menteri Bahkan baru investasi lagi kan? ada Pak Bahlil menginspirasi, mengusulkan kalau perlu pilkada Pilkada. dikembalikan ke DPRD. Oh, iya. Tapi kembali ke Mas Herman. Ilmu baru ya, lagi. terus kemudian juga muncul gagasan, ada aja yang memunculkan ya, ada yang memunculkan opini bahwa menjadi cawapres. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa diperbolehkan untuk menjadi cawapres. Jubir Mahkamah Konstitusi yang dibantah oleh Mahkamah Tapi itu Konstitusi. benar dulu sebelum diterusin ya. Ya. Ada yang bilang Jokowi menjadi cawapres, kemudian Jokowi memperpanjang. Aku kasihan gitu loh. Dia nggak kenal Jokowi. Dan itu tidak masuk di akal. Baik akal dia maupun niat dia. Opung yakin betul. Lah yakin, hakul yakin. Gitu loh. Oh, jadi kalau bilang kasihan nggak kenal Jokowi ini. Mau dibahas untuk jadi cawapres. Kan yang ngipas-ngipas juga banyak, Pung. Hah? Yang ngipas-ngipas Bisa yang aja umbang-umbang. kipas-kipas. Bisa aja kipas-kipas, tetapi apa maksud saya salah proporsinya. Oke, Ini kalau berhenti dibalikan dulu. ke stand up comedy, muncul pertanyaan dari saya lagi. Mungkinkah? Mungkin kan? Jawabannya mungkin. Kata Bang Enggak Herman. saya. Ya. Karena apa? Karena Bapak Presiden tidak tegas melarang setiap yang berbicara itu gitu. Oke. Hei, Bung Bahlil, Ya. sebagai menteri yang saya paling sayangi, konon begitu ya. Ya. Jangan bicara lagi soal penundaan pemilu. Walaupun orang lain bilang begitu ke Anda, nggak boleh disampaikan. Karena saya sebagai Presiden Dia udah Jokowi, ngomong kok. nggak, bukan, ini kan ada lagi muncul lagi. Sesudah dia ngomong, Masa tiap muncul ada lagi. pasti tiap ada orang ngomong diapainnya. Enggak, kalau itu diperingatkan 2 kali atau 3 kali, orang jadi nggak berani ngomong. Tapi karena dia tidak memperingatkan setiap kali orang ngomong itu secara tegas, maka orang ini akan bertanya, mungkinkah? Tapi kan memang berubah bahwa pernyataan Pak Ya, Jokowi. ya, betul kan? Mantap. Ini makin mungkin, Opung, karena pernyataan terakhir Pak Jokowi ini kan demokrasi katanya. Wong ngomong turunkan presiden aja boleh kok. Iya. Masa 3 periode nggak boleh? Bahkan presiden pernah bilang, saya didungu-dungukan saja boleh kan, Iya. ibaratnya gitu. Masa aspirasi. Bukan, dia biarin. Artinya mungkin kan? Iya, kata dia Mas biarin. Herman mungkin. Pertanyaan mungkinkah? Tanya dia. Aduh. Tapi ini, Di bawah lagi tegang nih. Ini sedikit saya nyambung ya. ah, Atas opini yang terus dibangun seperti itu. Logika ya, logika saya lah. gitu Oke. ya. Logika berpikir saya, ya memang kemungkinan itu ada kalau pada akhirnya ya kalau semuanya ini tidak bisa kemudian dilanjutkan sesuai dengan opini yang dibangun tadi gitu. Kan bisa saja kemudian akhirnya men-setting untuk hanya calon 2 dan dari pihak tertentu. Kita harus ngomong agak Pihak mereka. patah-patah. Mereka. Pihak mereka ini agak- Enggak, saya mau ngomong patah-patah. Sekarang nih, patah-patah aja nih. Nah, ini Jadi, gimana nih? Coba, supaya coba. kalaupun saya kena nanti, kau tipu-tipu kampung nggak apa-apa. Saya mau patah-patah. Udah Yang siap pertama, ya? Udah siap saya. gitu? Siap.
Yang pertama, turun gunung itu bisa juga berarti berbeda, yaitu seseorang yang sakti mandraguna, yang seharusnya sudah tidak turun ke turun dari tidak turun ke gelanggang, tiba-tiba karena ada masalah penting turun ke gelanggang. Terus yang kedua, saya tadi yang sangat saya tertarik itu adalah melihat betapa Pak SBY itu sudah tua. Dari layar panggung 73 tahun. Iya, 73 kan, kelihatan tua, kelihatan serius, memberikan sesuatu yang merupakan kepeduliannya. Nanti Anda harus bayangkan loh, semua presiden yang lama-lama itu akan setua itu. Nanti Bu Mega akan setua itu, Pak Jokowi juga nanti akan setua itu. Mudah-mudahan nanti kalau setua itu tidak berbicara seperti ini gitu. Perlu diingat juga Bang, bahwa Pak SBY selain pendiri, penggagas, juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai. Iya, ya nggak apa-apa. Maksud saya Jadi nanti jangan sampai pada wajaran saat tuanya berbicara seperti itu. Karena apa? Sedikit aja. Karena harusnya Pak SBY pada waktu memerintah mempertahankan angka presidensial threshold yang membuat dia bisa mengajukan diri walaupun pencapaiannya tidak maksimal dengan aturan peralihan dari undang-undang pemilu pada waktu itu. Enggak, kalau merujuk, Iya kan? merujuk kepada presidensial threshold itu memang ide gagasan siapa coba? Iya, yang saya nggak. Bukan Pak SBY. Ya, tapi artinya Justru harus ngotot. Justru dengan presidensial threshold 20% itu sebetulnya juga dulu upaya untuk menjegal Pak SBY sebetulnya. Ya, oke. Tapi sudah lah ya, nah. Yang paling penting bukan itu. Ini opung. Ini belum terjawab. Supaya bahasa kita jelas. Saya jadi teringat ada dialog antara Chou Enlai, Menteri Cina, dengan Eisenhower Amerika. Dia bilang begini, dengar dulu. Iya, penting. Kenapa orang Cina itu bungkuk-bungkuk? Nah, ya kan? Kenapa? Dijawab oleh Chou Enlai. Karena kami mau menanjak ke atas. wih, Gini dong kami, kata Eisenhower, gagah. jaga. Karena mau turun. Oke. Jadi dia turun gunung, memang mau turun, mau jatuh. Gitu loh. Artinya? Bukan turun gunung seperti pengertian. Jadi naik gunung sama turun gunung. Artinya Pak SBY tadi turun gunung versi Pak SBY menurut Opung? Turun seperti yang dibilang Chou Enlai. Mau jatuh. Mau jatuh turun, ya memang udah turun gitu loh. Iyalah maksud opung ini. Sunset lah ya. Dari partai nomor 1, nomor 5. Tangan saya digini loh, tangan saya. dulu. Partai nomor 1. Iya. Nomor Tangan 5, saya sampai digini loh tadi. turun gitu loh. Jadi kalau dibilang turun gunung, ya memang Abang sih. Abang sih. Sampai begitu loh, saya mau gini. Iya, loh. Nah, tapi enggak, yang ini dalam politik nih ya, pertanyaannya patah-patah nih. Apakah orang yang sedang memerintah pada saat ini boleh nggak mengatakan dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan dalam peraturan perundangan yang ada, sebaiknya yang itu nggak boleh ikut pemilu? Karena saya masih kesel sama situ. Berlaku nggak? Nggak boleh? Boleh aja sih. Enggak, kan orang lagi berkuasa nih. Enggak bertanya, orang lagi berkuasa. Ya, tapi yang berkuasa di luar Jokowi bisa saja mungkin. Kalau Jokowi enggak. Enggak, saya kan nggak tahu siapa yang berkuasa. Nggak harus Kekuasaan Jokowi. partikelir ya. Ya nggak harus Jokowi, Bung. Orang Ya, berkuasa. orang yang lagi berkuasa nih mengatakan di pemilu ini yang akan datang, pokoknya yang lain boleh ikut kecuali dia ya. Saya masih punya persoalan sama dia. Bisa aja. 5 pertanyaan lalu belum dijawab. Misal, boleh nggak orang boleh ya? Boleh ya? Asal sesuai dengan aturan peraturan perundangan. Iya, betul. Betul ya, asal jangan ada apa namanya kecurangan-kecurangan, intimidasi, kriminalisasi gitu-gitu ya. Ada kan dalam politik itu bisa Boleh, gitu ya? boleh. Iya kan? Dan Bisa gitu ya? tanda-tanda itu sudah muncul belum? Berarti ini masalah lama sebetulnya. Bukan. El Clasico Bukan, itu Pak. berarti. El Clasico. Kan ada contoh di pemilu 2009 juga Pak SBY merasakan tidak ada sesuatu hal sehingga kan mempersilahkan proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian bahwa hari ini mendapatkan informasi dan kemudian disampaikan, ya berarti ini ada kebenarannya yang harus kita jaga dari sekarang. Bukan ke Bang Panda, bukan. Bukan, iya. Iya, bukan, Bang. Nah, Bang, Bukan ke Bang Panda dan bukan. kita move on sedikit. Jadi memang ini yang harus sama-sama kita jaga. Bang Panda ayo kita juga jaga gitu. Bang Effendi juga sebagai kalangan praktisi ya kita jaga gitu. Dan tanda-tandanya makin jelas. Ya tidak akan mungkin disampaikan kepada publik kalau memang Informasi ini tidak valid. sahih ya? Iya kan? Sahih kan- dong. Oh, iya. informasinya sahih loh. Pung, tanda-tandanya makin jelas.
kata Bang Heri. Kita juga mengajak Bang Panda juga untuk sama menjaga. Kan polling Bang Panda kan tinggi terus gitu. Tapi balik lagi ya, kenapa kita keluar dengan asumsi-asumsi? Kenapa kita keluar dengan interpretasi ke interpretasi gitu loh. Kita lihatlah kenyataan di lapangan dalam permainan itu bagaimana. Dalam permainan politik ini segala kemungkinan bisa terjadi. Ya kan? Itu kalau yang bagian ini berhentinya mungkinkah? Itu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Iya, itu tadi Iya. kata kunci. Iya. Mungkinkah? Jadi memang mungkin terjadi. Nah, Mungkin Nah, ada. tinggal dibuktikan bahwa ini tidak terjadi. Pak itu SBY aja. ingin mencegahnya. Iya. Sedangkan Opung tadi bersama dengan saya menganalisis, kami agak sama tuh. Sejauh Anda tidak kriminalisasi, sejauh Anda tidak Iya. kriminalisasi lah ya, Iya, atau melanggar intimidasi, intimidasi, boleh saja. boleh main Itulah politik kan. Ada art supaya Anda nggak dapat tiket. Iya, that's the art of politics kan. Iya ya. Iya. yang mungkin jadi tidak mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke. Nah, Jadi ini, kami usahakan supaya Anda nggak dapat tiket. nah, ini menyambung Prof Egi tadi soal turun gunung ini, Bang. Ya. Bukan yang turun gunung versi Kan Opung gini. tadi ya, agak ngeri kita Di, kan. di depan kadar gitu. Turun gunung versi Cuen lain. Action over, Opung action juga over ya? turun gunung sekarang. Berkeliling tuh mengkader sama turun gunung. Pak SBY ini kan 2 periode menjadi presiden, pendiri, penggagas. Kemudian sudah diganti sekarang ketua umumnya adalah Mas AHY. AHY. Dan selalu mengatakan, Pak SBY selalu mengatakan bahwa sekarang saatnya saya berada di belakang. Sekarang sudah punya ketua umum yang memiliki prospek ke depan. Kader silahkan bersama-sama. Pak SBY lebih fokus ke lebih ke volley sekarang ya, Bang. Ya, Dan lukisan. kegiatan Ya, sosial, lukisan melukis, gitu kan. ya. Ya, Tetapi ngejar dalam passion. hal terjadi sesuatu hal yang memang Ini kan sangat, betul saya kan? sangat mengkhawatirkan. Turun gunung Itulah lah. yang dimaksud Pak SBY. Saya akan turun gunung bersama dengan para kader. Nah, itu ini saya mau lanjutin nih, Bang. Dari Bang Effendi tadi. Bukan yang turun gunungnya Opung nih. Nah, biasanya kalau turun gunung ini pendekar nih, pasti ada yang mau dilakukan. Ya kan? Untuk menumpas musuh-musuhnya ini kan. mencegah. Atau mencari Nah, makan. atau ya Kalau enggak makanan pendekar. habis. Oh, pendekar. Ini udah yang pendekar. ketiga nih, bukan Ini satu udah- dua lagi. Iya, 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 Ilmu ketiga. ini udah step yang baru Iya, nih. iya, Jon, iya. ya. Nah, pendekar ini akan turun gunung menumpas musuh-musuhnya gitu kan. Mereka tadi itu. Nah, kan. Kalau Pak SBY Meng- turun untuk mencegah. Iya, terjadinya. mencegah skenario mereka. Nah, apa yang akan dilakukan? Ya justru ini kan mengajak kita semua ya. Mengajak semua Pertama kali mengumumkan kader ya. bahwa ada masalah. Iya. Ada Mengajak semua kemungkinan. kader. Kemudian mengajak semua elemen. Iya. Sekarang sudah menjadi konsumsi publik. Mengajak Bang Panda untuk Oke. sama-sama mengawal, ayo supaya proses demokrasi ini berlangsung secara sehat. Tapi lebih elegan lagi dalam mengajak itu ada satu sikap yang betul-betul satria, pandito, bahwa saya tahu kasus Hambalang itu sangat merugikan bangsa ini. Gitu. Saya tidak sempat memperbaikinya. Oh, itu lain. Gitu loh. Ini maksudnya bukan Ini apa lagi dia Opung? Enggak, salah satu contoh. Ini kalau turunnya agak Enggak, kencang. Bang. Salah satu contoh. Ini juga harus saya dalami Ya sedikit. kalau turunnya agak Hambalang- kencang, kita bisa kena angin Saya lain dalami nih. sedikit, Loh, ya. sekarang kan Hambalang itu kan monumen, kelihatan barangnya. Oke. Dan menelan banyak korban. Ya. Kalau Yang artinya beberapa tokoh-tokoh Demokrat dimasukin penjara karena Hambalang, iya kan? kalau Dan mau dia turun berbicara- gunung dan dia katakan itulah dulu kekurangan saya dan itu kesalahan saya dan sekarang aku supaya yang akan tidak melakukan hal seperti itu. Lain. Kalau persoalan Hambalang, ya itu kan persoalan hukum. Semuanya diserahkan kepada hukum. Justru di situ Pak SBY memperlihatkan tidak pernah tebang pilih, tidak pernah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak pernah tajam kepada lawan, tumpul kepada kawan. Itulah ditunjukkan. Nah kalau kemudian tidak bisa berpikir, memang ada proses hukum. Yang Hambalang itu tidak bisa kemudian dilanjutkan dulu karena ada proses itu hukum. harus saya koreksi itu.
Di bukuku saya jelaskan itu yang tajam tadi. Jaksa Agung itu mengaku ke saya, Sudi Silalahi itu dapat tugas untuk memeriksa Surya Paloh. Gitu loh. Oh, ini saya Iya itu saya tulis dalam buku saya. Saya boleh Bukan, Endarman Supanji ini jaksa agung muda pidana khusus Ya. yang ketemu dengan Sudi Silalahi, ketemu dengan saya, Ya, menceritakan bahwa kemudian Sudi mengoreksi semula ada instruksi periksa Surya Paloh, sekarang dipanggil dia menurut Sudi untuk tidak diperiksa lagi Surya Paloh. Jadi soal cerita tajam, tumpul dan segala macam itu tadi Nah, tergantung apa gitu. yang kasih tahu jangan diperiksa siapa? Siapa? Sudi cerita bahwa dia dapat instruksi berubah dari SBY. banyak Gitu loh. jawab malam ini habis Ada ini. kaitan dengan Surya Paloh yang mungkin waktu itu membuat hubungan Pak SBY dengan Pak Nah, Surya jawab kita. agak Muat kurang ini. baik. gitu. Iya, Iya. itu loh. Ini artinya hak jawab. Ini artinya hak jawab. Kalau ini di bukuku ada loh, bukan cerita dongeng Iya, sekarang. iya, ya. iya, penting. Di bukuku ku tulis. Nah Iya. ini Iya. kebetulan kita udah ada kawan-kawan Bang Surya nih, Iya, KKBS. kawan dekat Bang ya. Surya. Oh iya. Ya, ada Bang Zulfan Linda. Nah, Selamat malam Bang Zulfan. Selamat malam. Paten kali abangku. ini ada opung nih Bang. Bang, Iya. Bang, ada 2 pertanyaan untuk abang. Yang pertama, tadi Ari bertanya ke Mas Hairon bahwa Mas Herman bahwa kalau Presiden ke-6 SBY turun gunung berarti akan melakukan sesuatu. Ada kuda-kudanya, ada yang dilakukan. Artinya banyak yang menspekulasi atau banyak yang berpikir bahwa cara melakukan atau mencegah terjadinya 2 hal itu adalah dengan secepatnya berkoalisi. Iya. Dan yang sudah agak-agak kuat koalisinya ini antara Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Nasdem Kalau bahkan kata Pak bilang SBY, 80%. kalau kata Pak SBY, Iya. ada upaya untuk membuat 2 poros, ya Nah. kan, yang nggak mengikutkan Partai Demokrat. artinya nah, lalu diusahakanlah satu poros bareng ini kan nah, harus terus cepat. Opung barusan bilang, Ah. mungkinkah? Itu itu. dulu Biar satu. Julfan ngomong. Iya. Itu Bang. Jadi Yang- mungkinkah ini dibubarkan nih kemesraan ini kan? Iya. Ya kan? Gimana Bang? Silakan, Bang. Abang merasa ancaman yang sama nggak? Iya, dengan Pak abang, SBY. iya, Iya, abang rasakan gitu. Iya. Sebagai poros baru. Non Perubahan. 2. Iya. Ya, non 2 poros yang Perubahan. diinginkan mereka. Poros kalau kata perubahan Bang. sudah Iya. dinamai oleh Karena ada 2 poros yang diinginkan mereka. Iya. Iya kan? Abang merasa nggak? Tidak diinginkan oleh mereka juga. Iya. Seperti Pak SBY. Ya, udah. Awak ini sebenarnya suruh lihat kau ngomong itu. Awak disur. Jadi bingung kita mau ngomong apa. Iya, kasih dulu adik-adik ini jawaban Bang. Jadi begini kalau menurut saya. Sebenarnya kan ucapan SBY ini biasa-biasa aja. Ya santai aja. Bahwa saya menduga, ya kan, ada upaya-upaya untuk pemilu ini tidak adil, ya kan? Kemudian ada rekayasa seolah-olah hanya ada 2 pasang calon. Itu kan kegelisahan SBY. Nah, jadi kemungkinan ini SBY mendapatkan informasi. Nah, kita kan nggak tahu informasi ini salah atau benar, ya kan? Jadi dia lagi santai-santai, lagi nonton poli, tiba-tiba datang ini berita. Ya kan? Terkejut lah Pak SBY. Wah, kalau gini harus turun gunung nih, ya kan? Jadi sebenarnya istilah turun gunung itu biasa-biasa aja. Nah, jadi saya melihat yang mengcounter Pak Jokowi lagi, yang mengcounter SBY ini pun terlalu panik, nggak menentu. SBY tidak menuduh siapa-siapa, kan ini nuansa yang dia lemparkan, ya kan? Bahwa ada kemungkinan seperti itu. Jadi santai-santai aja. Nah, kalau berkaitan dengan koalisi, ya nggak goyah sama sekali. Itu urusan Pak SBY mau ngomong apa silakan. Tetapi kan koalisi ini bicaranya karena kita kan bukan ingin mencalonkan Pak SBY sebagai presiden, calon presiden, jadi santai-santai aja. Ya, sampai saat ini Demokrat, PKS, dan Nasdem tetap kolaborasi berjalan terus untuk menggodok ini. Nah, memang ini terus terang kalau saya
buka sedikit. Buka Benar. sedikit. Ah, sedikit. Banyak Tapi lah. jangan kau masuk lagi, hebatnya. Ah, kau Itu opung yang biasa gitu. Kan kita kan hebatnya kan tidak ada Prabowo kan. Iya benar. Iya. Jadi kita nggak masuk ke hebatnya. Iya 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 iya. Oh Bang. iya iya iya. Lanjut Bang. Jadi Hari ini mungkinkah Bang? Mungkinkah? ya mungkinkah. Jadi kalau kita lihat ini kan terdengar ya bahwa akan ada gelar perkara terhadap Formula E. Wow. Jangan Ini tepuk kan tangan. Ini kok ditepuk tangan? Ini kacau nih, Bang. Bukan. Wah, gitu Oh, kaget. wah ya ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, seolah-olah nanti ada gelar perkara katanya hari Jumat ini bahwa ini akan ya kita nggak tahu apakah Anies ini menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka kan gitu. Nah, sementara misalnya banyak orang melihat bahwa Anies ini kan salah satu dari 3 capres yang memang suaranya cukup kuat, ya kan? Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, dari kekhawatiran itu mungkin ya kekhawatiran ini muncul gitu loh. Nah, SBY bilang, wah ini nggak boleh kalau kayak begini. Mungkin, ini saya juga tadi lagi. Mungkinkah? Ya, Oke. Mungkinkah ini? Bang, jadi terjemahan Abang terkait dengan turun gunung dan jahat bukan, batil bukan, adalah gelar perkara yang akan dialami oleh Anies. Gubernur Anies Baswedan Jumat Kasus ini. Formula E. Kasus Kalau Formula saya E. pikiran saya ke situ. Pikiran saya ke situ. Headline satu Torik. Sama nggak? Demokrat sama nggak? Demokrat sama nggak? Ya menurut saya lebih luas lah ya. Lebih luas. Lebih luas lah ya. Itu salah satu. Kalau lebih luas kan Lebih ini ada banyak. salah satu. Ya pelan-pelan nih pelan-pelan. Iya nggak, Bang? Hebatnya. Ini hebatnya malam ini. Iya kan? Bahwa acaranya dua-duanya hebat. Kalau lebih luas, berarti lebih banyak lagi. Lagi Ya. banyak lagi ini salah satu kan. Oke. Iya begitu ya. Bang, ini Torik Herman. masuk. Headline satu Komik. nih. Iya, Ya iya. kan? Masuk artikel satu. Udah masuk lah ini satu nih, hari Jumat satu. Lanjut Bang, lanjut Bang. Yang kedua nih, yang kedua. Pak Effendi, Budi. Iya, ya. Yes. Saya ini kadang-kadang tidak mau terus terang. Apa sih? Jangan bikin bingung orang. Itu persoalannya, saya setuju. Saya ini biar nggak bingung, saya buka aja. Buka, Persoalan ini. Iya, Buka iya, sedikit tadi Abang bilang. Ya kan? Tetapi kan persoalannya jangan ini seolah-olah dituduhkan Pak Jokowi kepingin ini jadi tersangka. Ini bukan soal itu. Ini kan hukum berjalan sendiri. Ya kan sesuai dengan alamnya dunia hukum itu gitu loh. Nah, jadi tapi kalau ini menuduh si A si B merekayasa untuk kejadian ini, nah saya kira itu yang kurang tepat. Gitu. Tapi menurut saya bukan itu Bang Julvan ya. Jadi bukan beda nih. bukan Beda kepada nih. hal seseorang lah. Karena informasi ini kan informasi yang memang telah diklarifikasi. Dan Kan dari tadi saya bilang kan persoalannya di informasi ini Bang Zulfa. dan intinya ya kan? intinya bahwa memang akan ada setting untuk 2 calon dari pihak mereka. Itu aja. Yang kemudian ini boleh jadi siapapun gitu ya, tidak Yang terkecuali. lebih luas tadi. Bang Zulfan ini masuk dalam mereka ini nggak, Mas Herman? Ya tidak spesifik lah ya, tidak Oh, spesifik. berarti Atau mereka Lebih ini, luas. mereka ini yang merespons Pak SBY mungkin. ya atau Ya juniornya spekulasi Bang spekulasi narasi publik kan memang berbeda-beda. jadi definisi jahat dan batil versi Mas Herman dan Pak SBY dengan jahat dan batil versi Bang Zulfan sementara ini berbeda. Berbeda. Enggak, pelan-pelan. Malah yang pertama tadi saya Bang Zulfan, ya kan? Yuk. Yang pertama kan menggambarkan tadi sedang nonton voli, Iya. tiba-tiba ada orang kasih informasi. Kalau lagi nonton voli ada orang kasih informasi, ini perlu kita pertanyakan informasi macam apa ini, ya kan? Informasi. Tapi kalau informasi yang disampaikan Bang Herman tadi, informasi akurat ini, nggak mungkin disampaikan pas lagi nonton voli. Ya, Disampaikan dan diklarifikasi ya. secara terstruktur dan sudah diklarifikasi. Wih, ini penting satu. Yang kedua, ketika masuk mereka nih, Bang Zulfan pelan-pelan, kalau yang ini saya pelan-pelan. Ketika masuk kata mereka, bahkan Bang Herman pun tidak bisa secara spesifik memisahkan antara, karena kita buka terang-terangan, Bang Zulfan dengan mereka.
Iya. Agak bias di sini. Agak ya? bias deh. Iya. Kalau tadi saya bayangkan, Bang Herman mengatakan, enggak, Bang Zulfan itu bersama kami. Iya. Mereka adalah di luar Bang Zulfan. Nah, ini Kalau ini dijawab tadi tidak spesifik. Tidak spesifik. Sehingga saya menanyakan, mungkinkah Bang Zulfan ini bersama mereka atau tidak bersama mereka? silakan. Silakan Bang. Menarik loh, karena Bang Zulfan Iya. prinsipnya kita buka-bukaan gitu ya Bang ya? Ya, ini Ya Bang. prinsip Kita dasarnya sisir satu-satu ya. Iya kan kita ini kan jangan bicara apalagi. Keren. Misalnya begini, calon Puan ada 3, Nah. tambah Puan katakanlah 4, Pak, ya kan? Puan katakanlah 4. Tiba-tiba Pak SBY bilang 2. Nah, alasan-alasan apa Puan bisa maju? Karena di PDIP itu bisa sendiri maju bisa. sendiri. Ya. Satu. Ya kan? Nah, kemudian kalau Anies misalnya harus melalui koalisi 3 partai ini, ya kan? Kalau 3 partai ini solid berkoalisi memutuskan Anies, jadilah dia kan gitu. Kalau ya Bang. Iya. Kok AHY Ya. Anda nggak sebut Anies AHY atau Anies saja? Nah ini kan bicara Nasdem kan tadi lagi hebatnya kan gitu. Iya, hebatnya. Kan hanya ada 3 kalau bicara versi Nasdem. Iya ya Bang, siap saya Iya, lanjutkan iya, Bang. iya, iya. Jangan Ya kan? terganggu sama Budi ini Iya. Bang. Emang Ya, ini kan kacau bicara ini orang. versi Nasdem. Gak ada AHY ya dalam 3 versi Nasdem ya. Oke. Nah, Hebat. iya, gitu. Hebatnya kalau kata Bang Zulfan. Satu lagi Pak Prabowo sama Ganjar kan berarti 4 nih. Kan 4 pasang yang mungkin kalau ini bisa berjalan. Nah, lalu Pak SBY merasakan bahwa wah ini kita kan bertanya-tanya kalau 2 ini siapa? Kalau pakai kata mereka kan gitu. Ya. Kalau kita pakai kata mereka 2 ini tidak mungkin di antara 4 itu Anies masuk. Gitu. Karena ini bicara mereka ya, bicara mereka. Bicara mereka ya. Ya. Bicara kita. Kalau bicara kita, Anies masuk kan? Ya. Karena bicara mereka, Anies tidak masuk. Nah, jadi 2 ini kita juga bingung. Apakah Prabowo sama Puan nanti yang akan maju menjadi capres? Gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan Pak SBY. Pak SBY itu kan persoalannya kan sudah beredar kemana-mana bahwa Anies itu pasangannya AHY kan gitu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan apa-apa terhadap Anies, bagaimana AHY dengan siapa nih? Sementara pasangan yang sudah digadang-gadang ini Anies gitu loh. Nah inilah persoalan pokoknya di situ sebenarnya. Tidak mungkin menjadi cawapres tanpa capres. Iya. Kalau Bang Zulfan, kalau Anies AHY itu bukan lagi tim pemenangan, tapi tim kemenangan buat Iya. beliau. Karena Nanti udah poskonya bukan Iya. posko rumah kemenangan. Iya, bukan posko pemenangan, tapi posko kemenangan. Nah ya, karena Versi beliau Zulfan Linda. Iya. Tapi diklarifikasi dulu. Iya. Ini kan versi Bang Zulfan. Bang Zulfan. Kalau tadi Pak SBY bilang kan capresnya Demokrat tidak bisa diusulkan. Apakah capresnya itu sama dengan Iya. capresnya Nasdem? Jadi tadi? agak kalau agak dekat dengan urusan opung capres ya sesuai dengan mekanisme partai lah. Itu diserahkan kepada ketua majelis. Belum berarti, belum ada capres Jadi nanti yang majelis mau tinggi partai lah yang akan mau membuat dijegal itu Kita belum ada. buka-bukaan aja lah malam nih. Iya. Supaya kita setiap malam itu dapat sesuatu maksudnya setiap adu perspektif dapat sesuatu yang clear di mata pemirsa. Kan ini kalau masuk koalisi calon presidennya Anies kan? Ya, biar Ya, tuntas belum. saja nih. Iya, Hah? setuju. Kalau enggak kita nggak bisa bicara mereka dan Iya. kita. Iya. Betul ya? Nanti Bang Belum Zulfan ada dianggap deklarasi. mereka Bang Zulfan. juga. Iya. Begitu ini bukan Anies, nggak bisa kan ngomong mereka, Sementara- kita, kalian, Iya. teman-teman, nggak bisa kan? Bang Ege, sementara Bang Zulfan tadi clear dalam perspektif Nasdem hanya ada Anies. Karena yang 3 besar pun nama Mas AHY tidak ada. Hebatnya. Ketiga partai ini tidak memikirkan siapa yang diajukan, yang jauh lebih penting adalah pasangan yang bisa memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden. Di mana Dan sekarang presidennya? sependapat bahwa Anies sebagai capresnya, cawapresnya akan dicari yang terbaik. Bahkan menurut analisa dari Bang Zulfan itu sudah ada provinsi ini menang, provinsi Iya. ini menang. Dan hebatnya Tinggal tidak Jawa ada Timur. nama Prabowo. Apa? Ah, hebatnya tidak ada nama Prabowo. Ya, nah masalahnya Ya. jangan-jangan tidak ada nama AHY sebagai cawapres. Iya. Ya, tidak ada juga kan 3 Ini besar yang itu membuat tidak ada. mereka ini menjadi berbeda. Tapi yang paling bahagia dalam dialog ini PDI Perjuangan. Ah. Kenapa? Ini kita harus cermati Bang Dengar dulu. Zulfan. Ya. Kenapa
Karena kita memang sudah diarahkan oleh Ketua Umum tidak membicarakan pencapresan sampai akhir tahun ini. Jadi ada, lo dengar dulu, ada kebahagiaan tersendiri. Itu bahagianya apa, Opung? Bahagianya- Orang lagi bahas itu semua, Opung nggak Itu dia. Bukan. Opung nggak diajak ngobrol, bahagianya di mana? Bahagianya kita dengar dulu, kita koalisi dengan sini, kita cari wapresnya sini, kemudian apa ini? Nggak ada. Masa? Nggak ada. Ini orang lagi ngobrol semua soal capres ini ya. Opung nggak ikutan, bahagianya di mana? Bahagianya nggak ikut repot. Nah. Kalau itu sesekali Panda dan Pendi bisa berbeda. Bang Zulfan, sedikit aja sebelum Bang Zulfan ya. Kan sudah jelas ada akan dibentuk 2 tim Edsvan dan Dewan Kolonel untuk mengajukan Ibu Puan. Dan Iya. saya yakin punya hak untuk itu. Padahal dulu sebelumnya Masa ada itu bukan capres? Sebelumnya dulu ada peringatan apa, Bang? Apa? Jangan Ada ngomong. peringatan apa? Jangan kalau misalnya Manuver, Out. Out. Ngomong koalisi? Out. Ya. Bang Ya. Effendi, Ya, siap. itu katanya nanti kalau pas 30 September jadi Dewan Jenderal itu. Dewan Lucu banget nih. Lucu banget. Ngeri kali. Ini jokes bapak-bapak sih ya. Jadi kata Zulfan Lindan, Iya. politisi senior Nasdem, Iya. 30 September nanti ada Dewan kemungkinan Kolonel. Dewan Kolonel menjadi Dewan Jenderal. Mas Itu di Johan Nasdem. Budi siap-siap ya. Nggak, jadi artinya nggak ada lah. Tidak membicarakan capres. Bukan Enggak. itu. Bang, Belum Bang, kita- Bang. Kita clearkan dulu yang tadi yuk. Mereka, Bukan, saya mau kami. ke sana sedikit. Talinya Seserius. adalah tidak membicarakan, tapi mengamati. Iya. Ini Anies dapat tiket nggak? Betul kan? Begitu Anies dapat tiket dengan Ahai atau dengan Kofifa, agak kacau permainan ini. Nah, itu kan yang sedang diperhatikan dengan seksama, karena itu dibentuklah Dewan Kolonel dan tim Edsvan. Nah, sah kan? Sah dong. Sah sekali. Sampai Juni kita dukung Opung untuk itu. Iya. Ya, Bung ya? Dan ini Mesra, Panda kata dan Opung Pendi. memang tidak dibicarakan, tapi dilakukan. Iya. Nah, itu, iya kan? Ini Sebaliknya, nggak pernah nah dibicarakan. ini sebaliknya. Ketika Anda di luar kekuasaan, Anda membicarakan tapi tidak bisa melakukan. Jadi yang turun gunung itu cuma membicarakan. Kalau ditanya mau melakukan apa? Belum. Nah itu. Kalau Opung, Opung sebagai penguasa, karena di dalam kekuasaan Hah? tidak usah dibicarakan, tapi dilakukan. Tapi kan ini, Dan itu Pak. sah. Prof, Sah. kan udah mengajak tadi. Ajak-ajakan ini udah ada. Ayo kita kawal, kata. Tapi ada yang kita satu lupa, Budi. Iya. apa Bang? Hari kita Budi lupa. Kemarin tuh Pak SBY kan ke Pacitan. Ya kan? Ya. Pacitan kan posisinya di atas. Ah. Pak SBY turun gunung itu makan sate di Ponorogo. Benar. Mungkin makna itu juga turun gunung Iya, itu, benar. ya kan? Iya. Literally.